bocah, dan hantu bocil kentut yang meresahkan emak. Dino setiap hari selalu jadi bulan-bulanan mamanya. Gara-gara sering kentut sembarangan, Dino selalu kena marah. Padahal, dalam hati, Dino benci banget sama kentut. Dia paling enggak suka kalau sampai kentut di depan orang. Dino, kok kamu jorok banget sih? Kentut terus. Teriak mamanya dari dapur. Dino hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang gatal. Dia bingung kenapa dia jadi sering kentut. Padahal, dia sudah berusaha menahannya. Dino semakin hari semakin pusing dengan situasi yang dialaminya. Bukan hanya sering kentut, tapi kentutnya itu punya aroma yang sangat khas dan menyengat. Setiap kali Dino kentut, mamanya langsung menutup hidung dan melotot kesal. Dino, kamu ini kenapa sih? Kentutnya bau banget, kayak bau durian. Busuk. Seru mamanya sambil mengipas-ngipasi udara dengan tangannya. Dino hanya bisa nyengir kuda. Dia semakin yakin kalau ada yang aneh dengan dirinya. Apalagi, hantu anak kecil itu semakin sering menggoda Dino dengan kentut-kentutnya yang super bau. Suatu hari, saat sedang makan malam, tiba-tiba Dino kentut sangat keras dan baunya sangat menyengat. Seluruh anggota keluarga langsung menutup hidung. Mamanya sampai melotot marah dan membanting sendoknya. Sudah ku bilang, jangan kentut sembarangan. Kamu membuat semua orang tidak nyaman. Bentak mamanya. Dino merasa sangat malu. Dia ingin sekali menjelaskan semuanya pada mamanya, tapi dia takut mamanya tidak akan percaya. Malam semakin larut, orang rumah semuanya sudah pada tidur. Sementara Dino sedang asyik menonton televisi. Tiba-tiba, ia merasa ada yang aneh. Ada suara tawa kecil di belakangnya. Dino menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Tanya Dino pelan. Tidak ada jawaban. Tapi, suara tawa itu semakin jelas. Dino mulai merasa takut. Sejak malam itu, Dino selalu diikuti oleh sosok anak kecil. Anak itu suka sekali kentut dan selalu menyalahkan Dino. Setiap Dino kentut, anak kecil itu akan tertawa terbahak-bahak. Suatu hari, Dino memberanikan diri untuk bertanya pada anak kecil itu. Kenapa kamu suka banget ngikutin aku dan kentut-kentut? Anak kecil itu hanya tertawa. Karena kamu lucu banget kalau lagi marah-marah. Jawabnya sambil mengeluarkan suara kentut yang keras. Dino semakin bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah mencoba berbagai cara untuk mengusir anak kecil itu, tapi tetap saja tidak berhasil. Akhirnya, Dino memutuskan untuk meminta bantuan pada kakeknya. Kakeknya adalah seorang tabib yang sakti. Kakek, aku punya masalah. Ada hantu anak kecil suka mengganggu aku dan kentut-kentut. Kakeknya tersenyum. Tenang saja nak, kakek akan bantu kamu untuk mengusir hantu bocil kentut itu. Kakeknya lalu memberikan Dino sebuah kantong kecil berisi beras kuning. Taburkan beras kuning ini di sekitar rumahmu. Hantu itu tidak akan bisa masuk. Kata kakeknya. Dino menurut pada nasihat kakeknya. Setiap hari, dia selalu menaburkan beras kuning di sekitar rumahnya. Beberapa hari kemudian, anak kecil itu tidak muncul lagi. Dino merasa sangat senang. Akhirnya, ia bisa hidup tenang tanpa diganggu oleh hantu kentut. Namun, kebahagiaan Dino tidak berlangsung lama. Suatu malam, Dino terbangun karena mendengar suara tangisan. Suara itu berasal dari kamar mandi. Dino memberanikan diri untuk masuk ke kamar mandi. Di sana, ia melihat anak kecil itu sedang menangis. Kenapa kamu menangis? Tanya Dino. Anak kecil itu menatap Dino dengan sedih. Aku kesepian, aku tidak punya teman. Jawabnya. Dino merasa kasihan pada anak kecil itu. Dia lalu mengajak anak kecil itu untuk bermain bersama. Sejak saat itu, Dino dan anak kecil itu menjadi teman baik. Anak kecil itu tidak lagi mengganggu Dino. Malah, mereka sering bermain bersama. Beberapa tahun kemudian, Dino sudah tumbuh dewasa. Ia menjadi seorang dokter anak yang sangat terkenal. Setiap hari, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi panti asuhan. Di sana, ia bertemu dengan banyak anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Suatu hari, saat Dino sedang bermain dengan anak-anak panti asuhan, ia melihat seorang anak kecil yang sangat mirip dengan anak kecil yang pernah mengikutinya dulu. Hai nak, Sapa Dino, anak kecil itu tersenyum. Aku suka cerita tentang hantu bocil kentut. Hehehe, kamu tahu cerita itu dari mana? dari kakekku. Jawab anak kecil itu. Kakek bilang cerita itu tentang persahabatan. Dino tersenyum. Ia lalu menceritakan kembali kisah persahabatannya dengan hantu kentut kepada anak-anak panti asuhan. Jangan lupa like, komen,
share dan subscribe. Tanpa dukungan kalian aku bukan siapa-siapa. Terima kasih.